semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Gantikan Ruben Amorim, Darren Fletcher langsung bikin Benjamin Sesko cetak 2 gol untuk Manchester United. Media Inggris menyebut hasil imbang Manchester United saat melawan Burnley sebagai kabar yang baik. Tak lama setelah Ruben Amorim dipecat, striker Manchester United, Benjamin Sesko, langsung mencetak 2 gol untuk MU. Terciptanya 2 gol Benjamin Sesko tersebut menurut media Inggris tak terlepas dari tangan dingin sang pelatih sementara, Darren Fletcher. Hingga nantinya pelatih tetap diumumkan, Darren Fletcher yang akan menangani Manchester United. Benjamin Sesko mencetak 2 gol saat Darren Fletcher mengambil alih kendali Man Utd, tetapi peluang 4 besar terlewatkan. Tulis media Inggris, Sky Sports, seperti dilansir tvonews.com. Hasil imbang ini memang bukanlah hasil imbang yang diinginkan oleh para penggemar. Pasalnya, jika MU berhasil menang melawan Burnley, maka seharusnya saat ini Manchester United sudah naik peringkat dan menempel ketat dengan Liverpool. Walau begitu, hasil yang ditunjukkan dalam Darren Fletcher membuat media Inggris optimis Manchester United bisa terus meningkatkan performanya di musim ini. Rasanya seperti kesempatan yang terlewatkan dengan pertandingan melawan Manchester City dan Arsenal yang akan datang. Tetapi, jika Fletcher dapat membantu mengubah suasana dan membuat Benjamin Sesko tampil gemilang, maka peluang untuk musim ini menjadi musim kemajuan masih ada, alih-alih musim yang sia-sia, tulis media Inggris, Sky Sports. Zidane pasang 2 syarat berat jika mau latih Manchester United usai Amorim dipecat. Manchester United kembali memasuki fase transisi setelah memecat Ruben Amorim. Manajemen MU kini berburu sosok pelatih baru dengan reputasi besar. Nama Zinedine Zidane langsung mencuat ke permukaan. Legenda Prancis itu masuk radar setelah terjadi konflik dengan manajemen klub. Namun, Zidane tidak datang tanpa syarat. Ia mengajukan 2 tuntutan penting sebelum menerima tawaran dari Old Trafford. Manchester United memutus kontrak Ruben Amorim setelah hubungan internal memburuk. Komentar Amorim soal minimnya kewenangan memicu reaksi keras petinggi klub. Ineos menilai situasi itu berbahaya bagi stabilitas tim. Pemecatan pun menjadi jalan yang manajemen pilih. Keputusan itu membuka spekulasi soal pelatih pengganti. Zidane pun masuk daftar kandidat. Mantan gelandang Prancis Emmanuel Petit mengungkapkan pandangan Zidane soal MU. Ia menyebut Zidane sangat selektif memilih proyek baru. Petit menilai Zidane menuntut jaminan stabilitas klub. Ia tidak ingin masuk ke lingkungan penuh konflik seperti MU saat ini. Menurut Petit, Zidane mengamati MU sebagai klub besar dengan masalah internal. Ia mempersoalkan struktur manajemen dan arah jangka panjang tim. Zidane menginginkan kontrol penuh dalam urusan teknis. Ia ingin suara utama dalam rekrutmen pemain. Ia juga menuntut keselarasan visi dengan manajemen. Zidane tidak mau bernasib seperti pelatih sebelumnya. Petit menyebut Zidane selalu bekerja dengan struktur jelas. Ia menolak proyek setengah matang. Zidane menilai level pemain MU belum cukup konsisten. Ia menginginkan skuad dengan mental juara. Petit bahkan meragukan kemampuan beberapa pemain inti MU saat ini. Sebab, Zidane tidak mau mengambil risiko besar. Ia hanya bersedia datang jika klub serius membangun ulang tim. Zidane masih menetap di Madrid bersama keluarganya. Ia menikmati kehidupan jauh dari tekanan sepak bola Inggris. Kemampuan bahasa Inggris juga menjadi pertimbangan penting. Zidane memahami komunikasi krusial di ruang ganti. Petit menilai tantangan bahasa bisa memperumit adaptasi Zidane di Liga Inggris. Meski penuh syarat, Petit yakin Zidane mampu sukses di Manchester United. Ia menilai Zidane punya solusi yang jarang pelatih lain miliki. Rekam jejak Zidane berbicara lantang. Ia membawa Real Madrid meraih 3 Liga Champions beruntun dan 2 gelar La Liga. Namun, semua kembali pada keseriusan MU memenuhi tuntutannya. Apakah mungkin Bruno Fernandes tinggalkan Old Trafford setelah Ruben Amorim dipecat MU? Masa depan Bruno Fernandes di Manchester United kini berada dalam tanda tanya besar. Pemecatan Ruben Amorim memicu spekulasi liar mengenai nasib sang kapten. Gelandang asal Portugal itu sebelumnya bertahan di Old Trafford karena faktor pelatih. Ia bahkan menolak tawaran fantastis demi loyalitasnya kepada Amorim. Namun, situasi kini berubah drastis setelah manajemen mendepak Amorim secara paksa. Pintu keluar bagi Fernandes tampaknya mulai terbuka lebar musim panas nanti. Ancaman terbesar bagi United datang dari Liga Pro Arab Saudi yang terus mengintai.
mereka pernah menyodorkan tawaran senilai 100 juta pound untuk Fernandes. Fernandes menunjukkan loyalitas ekstrem dengan menolak tawaran tersebut musim lalu. Namun, tanpa Amorim, benteng pertahanan United untuk menahan Fernandes kian rapuh. Kepergian ke Timur Tengah di musim panas nanti terasa makin masuk akal. Apalagi jika melihat situasi internal klub yang tak kunjung kondusif. Fernandes saat ini menerima gaji 300.000 pound per pekan. Angka itu sangat layak mengingat kontribusinya yang vital bagi tim. Kontrak Fernandes di Manchester United masih berlaku hingga tahun 2027. Jika United tidak menjualnya musim panas ini, nilai jualnya akan anjlok drastis. Hingga kini belum ada laporan mengenai negosiasi kontrak baru antara kedua pihak. Ineos berada di bawah tekanan besar untuk segera memutuskan nasib sang bintang. Meyakinkan Fernandes untuk setia kali ini akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Terutama dengan sosok Amorim yang kini sudah terdepak dari persamaan. Masa depannya kemungkinan besar akan ditentukan oleh siapa suksesor Amorim nantinya. Ditinggal Zirkzee, MU coba bungkus bomber tajam asal Prancis ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah menemukan kandidat pengganti Joshua Zirkzee di tim mereka. Setan Merah dikabarkan akan mencoba untuk merekrut Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Di bursa transfer musim dingin ini, MU dikabarkan akan berpisah dengan Joshua Zirkzee. Sang pemain akan dipinjamkan ke AS Roma dengan opsi pembelian permanen setelah ia minim mendapatkan menit bermain di tim besutan Ruben Amorim itu. Jika Zirkzee pergi, maka penyerang Manchester United hanya tersisa Benjamin Sesko saja. MU menilai situasi itu tidak ideal sehingga mereka perlu mencari pengganti Zirkzee di lini serang mereka. Team Talk melaporkan bahwa MU kini mulai menemukan kandidat pengganti Zirkzee. Mereka berminat untuk memboyong Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin menjadikan Mateta adalah sosok yang pas untuk menjadi pengganti Zirkzee di lini serang mereka. Striker berusia 28 tahun itu sudah 3 musim terakhir jadi ancaman nyata di lini serang Palace. Ia konsisten mencetak banyak gol bagi skuad di Eagles. Ruben Amorim menilai Mateta bakal jadi opsi yang bagus untuk lini serang Setan Merah. Itulah mengapa ia berminat untuk memboyong sang striker di musim dingin ini. Menurut laporan tersebut, MU semakin tertarik untuk merekrut Mateta karena situasi transfernya yang cukup menjanjikan di Crystal Palace. Kontrak sang striker di Selhurst Park akan berakhir pada musim panas tahun 2027. Hingga saat ini, ia masih enggan untuk memperbaharui kontraknya di London Selatan. Situasi ini membuat Palace mulai mempertimbangkan untuk menjual sang striker, dan MU dikabarkan akan mencoba memanfaatkan situasi ini untuk memboyong sang striker. MU sendiri dikabarkan harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Mateta. Crystal Palace menilai sang striker adalah salah satu yang terbaik di EPL saat ini, jadi ia layak dihargai mahal. The Eagles berharap bisa menjual striker timnas Prancis itu di kisaran 60-70 juta pounds di tahun 2026 ini. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.